namanya pakai sapaannya khas orang Sunda. Sampurasun, Rampes. Ini ada orang Bandung semua? Ya. Ada yang luar kota Bandung? Ada, kalau ada mah coba nih. Sekarang kita absen dulu dari yang paling depan. Pengen tahu yang hari ini naik bandosnya kira-kira dari daerah mana aja. Nah ini teteh dari mana teteh? Cicalengka, Jawa Tengah, Purbalingga juga. Kalau dede yang cantik ini yang di depan, rumahnya di mana? Barum Sadang Serang. Bandung. 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 Oh ibu? Bandung. Bandung juga. Bandung juga. Bandung. Bandung. Jakarta. Apa? Jawa Tengah. Jawa Tengahnya di mana Kak? Cukup rawuh kali. Atau bisa juga dipanggil Teh Lydia. Nah, di sini saya agak sendirian, tapi saya ditemani sama bapak driver kita yang bertugas pada hari ini. Namanya adalah Pak Dadan. Coba dong sekarang kita bilang hai dulu sama Pak Dadan. Hai Pak Dadan. Nah, Pak Dadan ini yang bakalan mengajak kita keliling kota Bandung. Kurang lebih di angka 30 sampai 45 menit. Iya, tapi kalau macet bahkan biasanya bisa sampai 1 jam perjalanannya. Iya, jadi lama atau sebentarnya kita naik bandros itu tergantung dengan kondisi lalu lintas yang nanti akan kita lewati. Dan selama Bapak Ibu akan tetehnya Bandung Tor apa tuh nyonteknya pas banget lagi itu yang orang lewat jadi bisa nyontek ya. Betul sekali. Bandros ini merupakan singkatan dari Bandung Tour on Bus, yang berarti bus wisata berkeliling kota Bandung. Tapi jauh sebelum bus wisata Bandros ini ada, sebetulnya Bandros adalah nama makanan. Orang Bandung mah pasti udah gak asing lagi dong sama yang namanya kue bandros. Nah, kue bandros ini adalah kue yang berasal dari Bandung, yang terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan kelapa, yang katanya kalau dibanjur jorojos, makanya disingkat jadi bandros. Kalau di Jakarta itu mirip sekali dengan yang namanya kue pancong. Nah, iya kue pancong. Tapi bedanya kalau kue pancong biasanya rasanya manis, tapi kalau kue bandros biasanya rasanya asin. Betul sekali Ibu. Nah, sekarang ini kita sedang berada di Jalan Banda. Nah, di Jalan Banda ini nanti adik-adiknya bakalan bisa lihat Semarang itu terkenal dengan adanya destinasi wisata yang namanya Lawang Sewu. Yang saking banyaknya pintunya katanya ada 1000 pintu. Nah, ternyata selain ada di Semarang, Bandung juga punya bangunan yang mirip. Nah, namanya adalah Gedung Sabau di sebelah kiri. Kalau di Semarang kan pintunya yang 1000, tapi kalau di Bandung ini justru jendelanya yang ada 1000. Gak percaya ada 1000? Boleh sambil dihitung sendiri sambil lewat. Nah, disebut Gedung Sabau itu diambil dari kata Sabahu yang artinya 1 hektar. Nah, jadi ini adalah bangunan yang dibangun di atas tanah seluas 1 hektar. Sekarang bangunan ini digunakan sebagai detasemen markasnya Kodam 3 Siliwangi. Kalau dulu ini adalah Departemen Peperangannya Hindia Belanda. Untuk alumninya sempat menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Beliau adalah alumni dari SMP 2 Bandung. Sekolah ini sudah dibangun sejak tahun 1913. Ada tulisannya di atas ini 1913. Tapi tua di sini. Nah, lalu 10 tahun kemudian dibangunlah SMPN 5 Bandung yang ada di sebelah kiri. Kalau untuk SMPN 5 Bandung ini alumninya ada yang jadi artis. Ada Sultan Andara alias Raffi Ahmad, penyanyi terkenal Iwan Fals, bahkan yang bisa membuat pesawat terbang Pak B.J. Habibie. Beliau adalah alumni dari SMPN 5 Bandung. Jadi itu adalah 2 sekolah yang melahirkan alumni-alumni yang hebat yang ada di Indonesia. Sekarang kita bakalan lewat nih rel kereta api. Nah, ini merupakan rel kereta api pembatas 2 wilayahnya Bandung. Ke belakang sana Bandung Utara, dulunya digunakan sebagai kawasan tempat tinggalnya orang-orang Belanda. Sedangkan yang kita lewati saat ini adalah kawasan dari Bandung Selatan, yang dulunya digunakan sebagai kawasan tempat tinggalnya orang-orang pribumi dan juga sebagai tempat dagang. Tapi karena orang-orang pribumi di zaman itu nggak rela dan nggak pengen tanah Bandung Selatan akan jatuh ke tangan orang Belanda, makanya akhirnya mereka memutuskan untuk membakar dan membumi hanguskan rumah mereka sampai akhirnya dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, jadi peristiwa Bandung Lautan Api sebagian besar terjadinya di kawasan Bandung Selatan. Di sebelah kanan sini kita bakal bisa lihat ada patung yang posisinya lagi mau nendang bola. Ini adalah patung pemain dari Persib Bandung. Ada yang bilang ini Robby Darwis, ada juga yang bilang ini adalah patung dari Ajat Sudrajat. Nah, kalau di sebelah kanan ini ada masjid yang unik.
namanya Masjid Lao-Tse II. Untuk Lao-Tse pertamanya itu ada di Jakarta. Nah lalu di sebelah kanan ini ada Bakery Rasain Cafe. Nah ini merupakan toko oleh-oleh legend yang ada di kota Bandung. Ini adalah Hotel Priangan, diambil dari kata Parahyangan. Hai. Dede ini malahan yang takut ya, takut sama hantu nggak? Belum apa-apa udah ngumpet duluan, Dede masih jauh hantunya juga. Nah sekarang kita berada di Jalan Asia Afrika. Diberi nama Jalan Asia Afrika itu setelah adanya Konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Kalau Bapak Ibu Kang Tetehnya perhatiin, di sepanjang Jalan Asia Afrika itu ada batu yang bentuknya bulat. Nah di batu-batu tersebut itu ada nama-nama negara dari benua Asia dan juga benua Afrika. Nah jadi selain ada nama-nama negaranya, di situ juga tertera bendera dari negara tersebut. Nah, jadi kota Bandung itu awal mula dihitungnya itu dari sebelah kanan sini ada tulisannya BDG 0, artinya adalah Bandung 0 km. Lalu di bawahnya ada CLN 18, artinya Cileunyi 18 km. Dan kalau kita lihat di sebelah sampingnya itu ada tulisannya PDL 18, artinya Padalarang 18 km. Nah ini merupakan tempat ditancapkannya tongkat milik Herman William Daendels, seorang gubernur jenderal Hindia Belanda yang memimpin pembangunan jalan yang saat ini kita lewati. Nah pembangunan Jalan Asia Afrika ini dulu disebut sebagai De Grote Posweg atau Jalan Raya Pos Besar yang membentang dari Anyer sampai Panarukan panjangnya 1000 km. Dan pembangunan Jalan Raya Pos Besar itu dikenal dengan istilahnya adalah kerja paksa Rodi. Nah sambil menancapkan tongkatnya di titik 0 km kota Bandung, Daendels ini berkata, usahakan jika saya kembali ke sini, tempat ini sudah menjadi sebuah kota. Karena dulu sebelum jadi kota seperti sekarang, Bandung ini adalah sebuah hutan. Nah ternyata sampai Bandung menjadi sebuah kota, Herman William Daendels ternyata tidak pernah lagi kembali ke kota Bandung. Nah kalau tadi kan kita sudah lihat adanya hotel tertua kedua di kota Bandung. Sekarang di sebelah kiri ini merupakan hotel tertua pertama di kota Bandung. Namanya adalah Hotel Savoy Homan. Nah kalau tadi Grand Hotel Priangan itu desain ataupun sketsa dari gambarnya itu digambar oleh Insinyur Soekarno. Tapi kalau untuk Hotel Savoy Homan ini pernah diinapi oleh Insinyur Soekarno. Nah bahkan para delegasi Konferensi Asia Afrika di tahun 1955 itu mereka menginapnya di Grand Hotel Priangan dan juga di Hotel Savoy Homan. Kalau pengen masuk ke Museum Konferensi Asia Afrika itu bisa reservasi dulu. Tinggal scan aja link yang ada di depan Museum Konferensi Asia Afrika. Nah bisa scan linknya di sebelah kanan sini untuk reservasi. Lalu di sebelahnya ada Gedung Merdeka. Dulu namanya adalah Society Concordia yang berarti tempat hura-huranya para elit Belanda. Tapi yang sekarang hura-hura di sini biasanya bukan lagi para elit Belanda, melainkan digantikan oleh para hantu Bandung yang munculnya di sebelah kanan sini. Tuh ya hantu-hantunya. Nah, tuh hantunya. Tak. Nah, lihat tuh. Jadi kalau misalnya pengen foto sama hantu, sama badut, sama robot, itu tinggal mampir aja ke Jalan Asia Afrika, tepatnya di sebelahnya Gedung Merdeka. Itu merupakan markasnya Komjuring Bandung atau Komunitas Hantu Bandung. Hantu Bandung ini terkenal dengan hantu yang berani keluarnya siang-siang. Soalnya kalau malam-malam kebetulan jam kerjanya gantian sama hantu yang asli. Jadi orang Sunda nyebutnya bukan lagi jembatan viaduk, tapi jadinya jembatan tiaduk atau tiaduk biasanya. Via artinya lewat dan duk artinya di atas kepala. Dan ini menjadi salah satu tempat syuting film preman pensiun. Ini adalah markasnya ABC, Academy of Bandung Copet. Markasnya Bos Saeb, Bos Copet di preman pensiun. Itu tempat syutingnya di jembatan viaduk. Lalu setelah tadi kita lihat penjaranya Bung Karno, sekarang kita lihat ruang sidangnya Bapak Insinyur Soekarno.
Yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu Akang Teteh, namanya ini adalah Gedung Indonesia Menggugah. Dulu namanya Gedung Landrat yang berarti pengadilan kalau di dalam bahasa Belanda. Sekarang sudah menjadi museum dan untuk harga tiket masuknya adalah Rp5.000. Lalu sekarang ini kita berada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Dari Jalan Perintis Kemerdekaan sekarang kita berbelok ke Jalan Wastu Kencana. Dinamakan sebagai Gedung Papak karena dulunya bangunan ini digunakan sebagai tempat pengepakan kopi milik dari Andres de Wilde. Andres de Wilde ini adalah seorang tuan tanah di zaman dulu. Karena beliau dulunya adalah pemilik lebih dari 50% tanah yang ada di kota Bandung. Jadi dulu lebih dari setengah tanah yang ada di Bandung itu adalah milik dari Andres de Wilde. Mungkin kalau Andres de Wilde masih hidup di zaman sekarang, Andres de Wilde akan punya julukan sebagai Sultannya Bandung saking kayanya. Dan rumah yang luas banget di sebelah kanan Bapak Ibu Akang Teteh, ini adalah rumah dari seorang tuan tanah di zaman dulu alias Andres de Wilde. Dan rumah ini sekarang digunakan sebagai rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi, yaitu Bapak Mayor Jenderal TNI Dadang Arif Abdurrahman. Di depan ada tugu yang warnanya putih, namanya Tugu Sister City atau Kota Persahabatan. Ini adalah tugu kerjasama antara Kota Bandung dengan negara Jerman dalam program pertukaran pelajar. Selain dengan Jerman, Bandung juga punya program dengan Kota Petaling Jaya di Malaysia dan juga Kota Texas di Amerika. Kalau penamaan jalan Diponegoro, ini diambil dari nama seorang pangeran yang berasal dari Jawa, yaitu Pangeran Diponegoro. Nah, kalau di jalan Diponegoro ini, nanti kita bakalan bisa lihat adanya bangunan yang dijadikan sebagai ikonnya kota Bandung dan juga landmarknya Jawa Barat. Bahkan gedungnya ini justru terkenal dengan menggunakan nama makanan, yaitu Gedung Sate. Nah, kenapa sampai ada Gedung Sate di kota Bandung? Itu dikarenakan di tahun 1920 ada rencana pemindahan ibu kota dari Batavia, Jakarta ke Bandung. Nah, makanya di Bandung ini dibangunlah gedung pemerintahannya Hindia Belanda yang sekarang kita kenal dengan sebutannya adalah Gedung Sate. Nah, tapi sekarang Gedung Sate ini justru digunakan sebagai kantor dinasnya Gubernur Jawa Barat. Dan yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat yang sekarang itu adalah Bapak Deddy Mulyadi. Ini dibangun selama 4 tahun lamanya, dari tahun 1920 hingga tahun 1924. Arsitek yang mendesain bangunan dari Gedung Sate ini bernama Johann Gerber. Disebut-sebut sebagai Gedung Sate itu karena katanya ada yang mirip tusukan sate di atas atapnya. Makanya disebut sebagai Gedung Sate. Padahal yang ada di atas atap dari Gedung Sate yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu Akang Teteh, ini sebetulnya merupakan bentuk dari penangkal petir yang dihiasi oleh 6 kuncup bunga lotus. 6 ini merupakan simbol bahwa dana yang dihabiskan untuk pembangunan Gedung Sate itu sebesar 6 juta gulden. Atau kalau sekarang dirupiahin sekitar 4-450 miliar rupiah. Sedang jadi cek-cek lagi, jangan sampai ada yang ketinggalan. Saya Teh Lydia dan juga Pak Dadan mengucapkan banyak terima kasih hatur nuhun kepada Bapak Ibu Akang Teteh yang sudah menyempatkan waktu untuk naik bandros, dan kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya bila selama perjalanan ada salah kata maupun perbuatan. Kalau gitu burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kopi pahit jangan diminum. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah dong buat kita semua. Ubur-ubur ikan lele udah sampai, Le.